Sonora FM, part of KG Radio Network. 98,9 Sonora FM, News, Traffic, and Music. Selamat sore sahabat Sonora, dan kalau misalnya Anda udah ngeliat dari postingan yang udah saya posting tadi ya di Instagram @sonora_Semarang bahwa sore hari ini kita kedatangan tamu dari Jakarta nih, walaupun kita ngobrolnya lewat Zoom ya, tapi apa-apa, ini tetap seru pokoknya karena ini bawa materi baru nih, gitu kan, bawa materi baru dan lagunya membawa saya nostalgia di beberapa masa yang lalu lagu-lagunya. So please welcome ada Rewind di sini. Halo, dan ini hari ini sore ini ada Bang Dinal ya di sini ya. Wede, apa kabar Bang? Baik dong, sehat dong. Di sana sehat ya? Sehat selalu ya. Halo. Gak apa-apa. Bang, ini first thing first, congratulations ya. Akhirnya rilisnya single Sampai Kapanku Sendiri ini tuh di tanggal 18 atau 26 sih sebenarnya? Di 19 November ya. Oh, 19 November. Rilis. Ya. Oke. Kalau lirik videonya benar di 26 November ya, berarti ya? Gitu ya? Video, kalau nggak salah, video lirik ya. Oke. Biasa Bang, kalau saya interview musisi, saya tuh selalu sukanya dengerin beberapa kali dulu singlenya, terus mencoba untuk menginterpretasikan singlenya kayak gimana. Kalau yang saya dapat, kenapa tadi saya bilang ngebawa ke memori saya di masa lalu, lagunya ini deep, terus smooth juga, ada atmosfer yang membawa saya tuh ke masa Kahitna, Yovie and Uno di awal-awal 2000, akhir 90-an. Terus kalau buat saya interpretasinya yang kenanya ya untuk single ini tuh kerasanya kalau buat saya tuh misalnya pulang kantor terus kejebak macet lagi hujan di luar terus dengerin lagu ini kayak terus tiba-tiba keinget terus kayak dan di situ kenanya feel dari lagu ini tuh kalau saya ngerasainnya kayak gitu. Coba deh Bang cerita sebenarnya apa sih yang pengen disampaikan dari sebuah single ini gitu. Di single ini kalau untuk cerita lagunya sih ya seperti kurang lebih seperti judulnya ya. Cuman kalau orang baru lihat judulnya sih kayak lagunya kayak 100% galau gitu ya. Padahal kalau didengerin dan disimak liriknya itu nggak 100% galau. Ada sedikit pesan-pesan positif lah buat teman-teman yang sendiri atau yang jomblo biar move on gitu. Tapi mungkin perspektifnya agak beda nih Bang, karena kalau saya dengerin bagian lirik-liriknya, terutama di bagian rap ya, itu kayak ada proses komunikasi agak spiritual nih, proses komunikasi kita sama yang di atas gitu kan. Itu kayak dia menemukan satu titik di mana dia harus move on gitu loh. Oke. Lagu itu kayak lu terlalu terbuai atau terlalu lama ngalamin kesendirian gitu kan. Ya misalkan dia ada di satu lingkungan yang dimana sekeliling dia tuh banyak orang pasangan-pasangan, terus dia obat nyamuk gitu loh, kan banyak kan pas sering atau sering satu tongkrongan pasti ada yang jomblo lah gitu kan. Iya pasti itu. Bosan sendiri dan satu titik dia langsung kayak berdoa gitu sama Tuhan dan dia paksa dirinya untuk kayaknya gue harus dapet atau cari pasangan yang pantas, makanya dia berdoa gitu. Oh ini berarti lagu ini sebenarnya nyeritain soal transisi gitu ya, dari kemarin galau mulu nggak masih nggak bisa move on, terus satu titik kayak wah kayak gue mesti berubah nih, mesti move on nih gitu kali ya, transisi 2002 saya masih sendiri kan cie. Oke, Rewind ini berarti ada 7 personel ya Bang ya di dalamnya ya? Ya betul. Oke, start dari tahun 2013 kalau nggak salah, betul? Ya sekitar akhir-akhir, ya bisa dibilang awal 2014 lah ya. Oke, 2014 sampai akhirnya ini keluar single pertama, dan sebelumnya ini banyak main untuk di wedding, cafe, segala macam gitu, dan apa akhirnya yang ngebikin untuk ngebuat apa ya, wah ini kayaknya kita mesti keluar single nih, apa yang bikin itu tergerak Bang? Betul sekali. Jadi lumayan ya 2014 itu udah sekitar 7-8 tahun lah kita jalanin Rewind ini. Banyak juga sih kayak bongkar pasang gitu loh. Bongkar pasang kayak ya biasa lah ya band ya. Pada akhirnya di pertengahan 2021 itu yang format yang sekarang akhirnya kita memutuskan untuk keluarin karya karena gue pikir formatnya udah oke nih sekarang nih. Jadi karya kita harus dikeluarin sekarang gitu.
Mhm, mhm. Oke, berarti sebenarnya untuk kepengenan punya karya itu berarti udah lama banget ya Bang ya? Sebelum 2021 sebenarnya? Iya betul. Kebetulan kan kalau untuk single perdana ini gue yang tulis sendiri. Mhm, mhm. Dan gue memang suka nulis lagu. Terus juga beberapa memang udah gue siapin buat rewind sebenarnya. Tapi gue tinggal nunggu waktu timing yang pas gitu. Kapan kita harus. Artinya kan kalau kita udah ke recording ini berarti naik level dong. Jadi keseriusan pun harus lebih profesional lagi gitu. Mhm, mhm. Oke, Sampai Kapanku Sendiri ini berarti sebenarnya sudah diciptakan lama nih ke belakang? Atau baru aja? Ini buat tulisnya tuh sekitar 2-3 tahun lalu kalau nggak salah deh. 3 tahun lalu deh. Mhm, mhm. Oke. Gitu, dan baru bisa diproduksi sekarang. Oke, gue lihat postingannya tuh di tanggal 29 November 2021 terinspirasi dari cerita-cerita yang pasti pernah dialami oleh hampir semua orang di saat merasa sendiri menjalani hari dan juga ingin memulai awal yang baru sesuai tadi apa yang kita obrolin. Nah, tadi kan Dan yes. itu lagunya sebenarnya nggak pernah gue alamin sendiri sih. Jadi gue cuma lihat sekeliling gue aja. Oke, berarti kan gini Bang, lu kan bikin lagu banyak ya gitu kan, udah ada beberapa lah gitu lah ya. Nah, apa yang sebenarnya dari lu lihat ya ada di sekitar lu terus sampai akhirnya lu bikin jadi actually to be a song gitu, jadi sebuah lagu atau sebuah lirik, itu gara-gara apanya Bang? Apakah karena relatable-nya, apakah karena ada tiba-tiba muncul di kepala liriknya ting gitu, atau karena willingnya? Random sih gue ya, kayak bisa jadi gue lihat sesuatu gitu sekeliling gue. Kalau enggak, apa yang muncul di benak gue aja sih. Tapi itu pun kalau pas lagi waktunya enak sih. Kalau enggak juga gue susah juga nulis lagu. Karena kan di rumah gue udah ada bocah-bocah ya. Terus terlintas gitu, gue langsung bikin gitu. Oke, spesifik kita ngomongin lagi soal Sampai Kapanku Sendiri. Ini kan tadi Bang Dinal cerita lagu ini lu bikin di 2-3 tahun yang lalu gitu. Dan apa yang akhirnya ngebuat single ini dipilih gitu? Karena kan tadi lu sempat mention juga ada beberapa single yang dipersiapkan khusus untuk Rewind dan akhirnya kenapa ini yang yang akhirnya diproduksi gitu? Sebenarnya ada pilihan sih beberapa untuk kita putuskan buat jadi single perdana ya. Tapi gue juga konsul juga ke beberapa temen yang udah senior lah gitu ya. Dan salah satunya orangnya yang mendirect vokal kita gitu. Jadi dia bilang ini bagus banget buat perdana. Terus gue pikir-pikir lagi, oh iya, karena kita pun punya followers gitu kan. Setiap kita manggung di kafe, itu mereka suka banget kalau Rewind tuh lagi bawain lagu-lagu kayak pop ballad, terus yang galau-galau gitu, terus berbau-bau kahitna gitu kan. Akhirnya wah ini bisa nih kita aransemen kayak gitu. Akhirnya ya pas banget lah, cocok lah untuk perdana kita. Oke. Dan juga aransemen musiknya juga Bodis gua Lordi ngemas musiknya enak juga, intronya juga bikin orang keinget terus gitu. Gue kalau ngomongin soal single ini ya Bang ya, Sampai Kapanku Sendiri ini gue sukanya di 3/4 akhir tuh. Kayak gue ngerasain ada satu oktav dikit tuh, naik dikit tuh. Dan di situ kayak wah gitu banget gitu. Klimaks ya. Klimaks. Iya bener. Oke, lagu ini udah dibawain secara live sebelumnya? Udah banget. Kita kan punya jadwal reguler kan hampir setiap hari. Jadi setelah rilis itu kita selalu bawain lagu itu. Jadi kita beruntungnya punya wadah lah untuk mempromosikan single perdana ini. Itu walaupun kita bergeraknya indie ya, tapi kita punya wadah jadwal. Jadi setiap kita manggung di mana, mau event atau mau reguler kita bawain terus. Feel-nya gimana Bang bawain single sendiri? Maksudnya kan selama ini kan yang gue lihat kan cover gitu kan, terus akhirnya bawain single sendiri gitu. Wah itu sih nggak bisa diungkapkan ya, gue juga kayak anjir gue bawain lagu sendiri. Itu harus sih. Karena memang kan gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri. Apalagi sekarang berarti udah 2 bulanan ya kalau nggak salah. 2 bulan 3 bulan ya berjalan. Itu pelan-pelan tamu kita udah ada yang hafal, udah tahu intronya tanpa kita announce gitu. Pas baru mulai intronya mereka udah tepuk tangan, gitu ya.
Karena prosesnya baru juga 2 bulanan gitu ya. Yes, yes. Energinya Iya, pasti menyenangkan banget sih pada saat on stage ya, ngebawain single itu ya. betul 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 betul. Oke, balik lagi ngomongin soal Sampai Kapan Ku Begini ini. Tadi kan cerita lagu ini sudah diciptakan sekitar 2-3 tahun yang lalu sampai akhirnya dibawa. Iya. Nah, pada saat bawa materi ini ke anak-anak gitu, ke teman-teman dari Rewind ini sendiri, apakah sampai akhirnya jadi single ini dengan pada saat single itu dibawa oleh dirimu nih, ini ada perubahan nggak sih? Aransemennya kah atau lebih diapain segala macam gitu? Kalau dulu gue kalau nulis lagu tuh cuman gayet gitar doang ya. Oke. Gitu. Jadi ketika kita pilih single ini, gue langsung lempar ke keyboardis gue kan, si Lord Dipot, tolong lo bikin musiknya selera lo lah. Oke. Nah, bareng bertahun-tahun, jadi dia tahu apa selera gue gitu. Jadi dia sedikit banyaknya ngerti gitu. Jadi ketika dia bikin musik awalnya dari intro sampai ke belakang gitu, pas dia kirim, walaupun masih kotor lah, masih bahan gitu ya. Cuman gue langsung anjir, intro bener nih kayak gini nih, dapet nih. Padahal gue gak tahu ada intro itu kan. Jadi dia bikin sesuai dia ngeliat karakter gue juga gitu. Gitu. Akhirnya wah jadi tinggal di apa namanya? Revisi sedikit, akhirnya jadi kayak gini. Itu butuh berapa kali workshop, Bang? Itu sebulan doang, Bro. Sebulan doang? Sebulan doang. Sebulan produksi, bulan berikutnya awal bulan kan, pertengahan bulan langsung rilis. Oke. Dan prosesnya Gitu. total berarti sekitar 2 bulanan lah ya, dari awal itu sampai? Iya, kurang dari 2 bulan ya. Kurang dari 2 bulan ya. Itu gimana tuh Bang, pada saat masuk ke studio, terus mau take vokal, rasanya gimana tuh? Vokal sih, gue kan pakai vocal director. Vocal director itu ada namanya Bowo Soulmate, dia vocal directornya artis-artis lah, artis besar lah. Teman kita, jadi dia benar-benar support Rewind untuk produksi lagu single perdana ini. Terus dia juga sempat kesulitan sih, karena lagu ini pertama gue bikin demo pilotnya, itu kan solo kan, suara gue sendiri. Oke. Jadi PR-nya gimana caranya ini lagu bisa jadi trio gitu. Lagu simple ini yang bagannya juga nggak banyak kan. Terus dia sendiri sih yang mikir gini-gini. Gue udah angkat tangan tuh, gue udah nggak ngerti deh kalau ditrioin gimana kan. Masukin suara Gamal sama Tian gitu ya, jadi satu ya. Karakternya gimana, gue juga nggak kepikiran kan. Akhirnya dia putar otak tuh, jago banget sih emang tuh orang. Ya seperti yang lu denger ini, pembagiannya bagan itu nggak di luar nalar gue sih itu. Gila, lagu ini bisa jadi trio dan dapat semua gitu, karakternya dapet, bagannya dapet gitu. Makanya tadi waktu di awal gue bilang pada saat gue menginterpretasikan lagu ini tuh gue nggak dapet kesan sedih, tapi lebih ke deep dan smoothnya itu yang kerasa kuat gitu kan, smoothnya itu loh. Wah gila sih menurut gue sih. Oke. Gue sempat lihat di postingannya Rewind yang pada saat main TikTok dan ngecover sebuah lagu Don't Love You nomornya Craig David, dan itu itu menarik banget dan apa namanya pada saat berarti gini ya Bang ya, karena ini lagu sendiri gitu kan, terus akhirnya pada saat live terus ini bener-bener kayak mungkin bisa dibawain secara beda-beda nggak sih pada saat live? Oh pengennya ini dibikin kayak gini nih, yang kayak di TikTok 3 suara bareng segala macam gitu. Kalau untuk single perdana ini benar-benar kita bawain original song ya, karena mungkin nanti ya udah setahun kalau kita bosen gitu baru kita apa-apain. Cuman susah juga sih ya, udah lagunya terlalu simpel soalnya dan udah enak gitu menurut gue. Oke, ngomongin untuk next plan-nya gitu. Ini kan single pertama udah dirilis nih, berarti bulan November kemarin gitu. Ini ada rencana nanti untuk rilis single-single berikutnya atau mungkin nanti langsung album mungkin? Untuk tahun ini kita lagi garap single kedua sih sebenarnya. Musiknya sudah, tinggal kita preview lagi, tinggal take vokal gitu. Single kedua, dan plan kedepannya itu yang pasti mudah-mudahan tahun ini kita bisa selalu keluarin karya kita. Terus ya syukur-syukur bisa minggu mantap album. Kita lihat aja nanti lah. Amin. Mohon doa
teman-teman. Oke, sebelum kita akhiri, tapi sebenarnya ya ada satu pertanyaan yang pengen saya tanyain nih ke diri. Ini soal Ya. karena kan ini kan sebenarnya record labelnya juga record label sendiri ya, bisa dibilang produksinya pun secara indie gitu. Apa sih tantangan ngomongin soal memproduksi lagu sendiri gitu? Apakah justru malah lebih gampang atau justru lebih susah? Bukan kata-kata gampang sih sebenarnya. Kalau indie itu kan kita nggak terikat apa-apa atau nggak terikat sama siapa gitu. Jadi kita bisa bikin sesuai karakter kita, ya kan? Kayak gitu. Cuman di Rewind itu kendalanya paling karena ya kalau indie kan pasti kita modal sendiri dong. Yes, betul. Semua walaupun gua 7 kepala, tapi tetap karena ini project band, kita kayak ngumpulin duit kas gitu loh. Oke. Cuman alhamdulillah sih kayak lancar ya, makanya gue bilang bisa produksi 1 bulan itu karena dilancarin aja sama Tuhan gitu ya. Jadi ketika kita niat untuk bikin, yuk kita garap yuk single perdana, itu langsung tuh ada aja tuh rezekinya tuh 1 bulan itu. Jadi kita bisa masuk studio, kita bisa bayar orang ini, orang itu, kita bisa mixing, mastering, dan lain-lain gitu. Alhamdulillah deh. So far berarti puas ya Bang sama single ini ya? Alhamdulillah puas. Alhamdulillah puas ya. Oke, kalau gitu boleh kasih 3 kata yang menggambarkan single Sampai Kapanku Sendiri. Buat teman-teman, pokoknya selalu request lagu kita, terus pesannya, buat kalian-kalian sendiri, tenang aja. Kalian tidak sendiri, karena ada kita-kita di lagu itu. Asik. Oke, kalau gitu congrats sekali lagi untuk single yang sudah dirilis di November kemarin. Kita tunggu untuk single keduanya nanti dirilis, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bang Dinal ya. Kalau bisa nanti update lagi tuh, harus dong. Tuh. Kalau ada waktu nanti bisa main ke Semarang juga. Kalau gitu sahabat Sonora, juga sudah berakhir juga obrolan saya barengan sama Rewind. Tapi habis ini saya bakal langsung mainkan singlenya, dan mulai hari ini single Rewind dengan Sampai Kapanku Sendiri sudah bisa di request di 0811 25 98 989. So please welcome Rewind dengan Sampai Kapanku Sendiri. Part of KG Radio Network.